Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Oktavianti Desi Kuswanti dengan NPM 217550070. Saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2015, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan, atau investasi. Dengan begitu, pentingnya laporan keuangan, maka dibuat aturan laporan keuangan umum dengan dikeluarkannya aturan PSAK 1. Aturan PSAK 1 juga dibuat agar setiap penyajian laporan keuangan dapat selalu dibandingkan dari satu periode ke periode lain ataupun dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dari kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Karakteristik penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, memilih dan menetapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK nomor 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Selanjutnya yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian yang ketiga, dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Kemudian yang keempat, materialitas dan agregasi. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Kemudian yang kelima, saling hapus. Perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A berhutang pada perusahaan B sebesar 200 juta rupiah dan terdapat piutang dari perusahaan B 100 juta rupiah. Kemudian perusahaan itu tidak boleh menuliskan utang di dalam laporan sebesar 100 juta rupiah. Utang dan piutang tetap harus dicatat. Kemudian yang keenam, frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode yaitu tahunan. Kemudian yang ketujuh, informasi komparatif. Dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Kemudian yang kedelapan, konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalnya, untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitu pula seterusnya. Kemudian basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu laporan berbasis akrual. Berbasis akrual sendiri yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kemudian ada istilah-istilah yang digunakan dalam standar akuntansi. Cara penyajian laporan keuangan menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi.
Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Kemudian yang ketiga, laporan neraca. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi dari pendapatan, maka menghasilkan angka laba perusahaan yang disebut laba bersih. Kemudian rumus sederhana dari laba rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Berikut ini ada contoh laporan keuangan laba rugi dari PT ABC. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan, seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi, dan transaksi pemilik perusahaan. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan ialah modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan laba bersih kemudian dikurangi dengan price. Akan tetapi, jika saldo rugi, yaitu rumusnya dengan menggunakan modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dengan rugi bersih, kemudian kita tambahkan dengan price. Kemudian yang ketiga ada neraca. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca antara lain yaitu aset sama dengan kewajiban kita tambahkan dengan ekuitas. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Keterbatasan penyajian laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya, ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Laporan yang dimaksud yaitu pengguna, seperti masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa atau pengawas, atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.